Upaya untuk melemahkan dan menjatuhkan Anies Baswedan dalam pencapresan 2024 terus dilakukan oleh lawan politik. Terbaru, bagaimana upaya keras Fachri Hamzah menyenggol Anies sehingga menuai pro dan kontra. Belakangan terungkap modus operandi sikap nyinyir ex-politikus PKS itu karena tidak mendukung Anies sebagai Capres 2024, tapi mendukung sosok lain. Tapi di luar sana ada orang-orang seperti Anies, Ganjar, dan lain-lain lah. Ya, kita sebut semua namanya. Nggak ngurus partai, kerjaannya itu membangun popularitas. Ini tidak sehat bagi demokrasi. Mari kita sehatkan demokrasi itu dengan cara berjuang melalui partai politik. Sebab undang-undang konstitusi cuma mengizinkan tiket itu berasal dari partai politik. Karena itulah sebenarnya tidak bisa membandingkan orang seperti Pak Prabowo dengan orang seperti Pak Anies. Viral, akhir-akhir ini Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah sampai dikecam sejumlah loyalis karena dianggap terlalu menyerang bakal calon presiden atau baca pres 2024 Partai Nasdem, Anies Baswedan. Banyak yang mendesak Fachri Hamzah untuk lebih fokus mempersiapkan partainya jelang pemilu 2024, alih-alih terus menyerang Anies. Namun kekinian, tampaknya terungkap penyebab Fachri Hamzah terus melancarkan serangan kepada Anies Baswedan, yaitu karena berbeda pilihan capres jagoan. Hal ini seperti diungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Menurut Andre, Fachri Hamzah pernah menyebut sudah waktunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden di pemilu 2024. Bahkan menurutnya, Fachri pernah mengibaratkan Prabowo seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Diketahui Anwar Ibrahim berjuang begitu keras dan selama bertahun-tahun sebagai oposisi pemerintahan, hingga sekarang akhirnya menduduki kursi Perdana Menteri. Menurut Andre, Fachri Hamzah menyatakan hal itu ketika mereka menjalani ibadah umroh. Apalagi karena kebetulan keduanya menginap di hotel yang sama. Bang Fachri menganggap Pilpres 2024 ini Pak Prabowo akan menjadi Anwar Ibrahim Indonesia, di mana kemenangan akan datang ke Pak Prabowo, tutur Andre dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Kamis 5 Januari 2023. Fachri rupanya menilai Prabowo adalah politisi paling matang, berpengalaman, dan siap memimpin Indonesia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir tahun 2024. Beliau banyak memberikan masukan untuk kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024, jelas Andre. Di sisi lain, Partai Nasdem kembali menegaskan bahwa partainya tidak salah dalam mendukung dan mendeklarasikan Anies Baswedan untuk Capres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Dia mengatakan, dia aktivitas pro-demokrasi, seorang yang memiliki kapasitas, integritas, tegasnya dikutip KBA News dari YouTube Metro TV, Kamis 5 Januari 2022. Selain itu, lanjut jebolan Universitas Gadjah Mada atau UGM itu, Anies sudah membuktikan bahwa dia sudah mampu menjadi pemimpin yang sukses, paling tidak selama menjadi nahkoda di DKI Jakarta. Anies adalah intelektual organik yang benar-benar mendeklarasikan diri untuk kemajuan peradaban, memiliki retorika yang baik, memiliki rekam jejak yang baik, jelasnya. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pun, Anies Baswedan sudah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan Indonesia. Anies adalah orang yang mendedikasikan dirinya seperti program Indonesia Mengajar kepada kepentingan Republik. Anies orang yang paling hebat ini, ujarnya. Sebelumnya,
Anies Baswedan resmi dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024 pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Anies Baswedan bersama partai pengusungnya pun sudah menyambangi sejumlah daerah di Indonesia. Ia diterima oleh masyarakat dengan sukarela. Masyarakat menilai Anies adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024 mendatang. Sebelumnya, ex-politikus PKS dan sekarang Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menilai Anies Baswedan jangan sok jadi calon presiden atau capres 2024 dengan melakukan safari politik ke beberapa daerah. Toh Anies dinilai belum pasti jadi capres dan masa pendaftaran pun masih jauh. Selain itu, Fahri juga menebar isu bahwa koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem gagal terbentuk. Faktor kegagalan itu dikarenakan bandar yang tidak mendukung. Bahkan yang terbaru, Fahri Hamzah menyebut Anies Baswedan tidak akan berani berbicara ekstrem di hadapan publik. Fahri mengungkit keberanian mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dilihat dari rekam jejak Anies berpihak ke pemerintah sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menyebut bahwa Anies takut elektabilitasnya turun dan citranya terlihat buruk jelang Pilpres 2024 mendatang. Karena kalau kita mengumpulkan masa kecewa dan masa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, jelas Fahri. Lantas ia juga mengungkit sikap berpolitik Anies yang terkesan cari aman sejak era SBY. Dirunut dari rekam jejaknya, Anies Baswedan mulai ikut berpolitik sejak jadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat tahun 2013. Namun dalam konvensi itu ia gagal. Anies kemudian bermanuver memberikan dukungannya kepada Joko Widodo dan Yusuf Kala di Pilpres 2014. Tidak hanya masuk tim pemenangan Jokowi JK, ia juga bertindak sebagai juru bicara koalisi tersebut hingga menang melawan Prabowo Subianto hatta rajasa. Setelah itu, Anies pun diminta Jokowi untuk membantu di kabinet sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun karirnya sebagai menteri terhenti di reshuffle kabinet 2016 digantikan oleh Muhadjir Effendi. Anies kemudian maju sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 lewat Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur, Anies kemudian mendeklarasikan diri maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Namun bukan lagi lewat Partai Gerindra, Anies mencalonkan diri melalui Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.